Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel Misteri Goib. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Malam itu, langit kelam memeluk desa kecil di lereng gunung, di mana angin bertiup kencang, membawa hawa dingin yang menusuk. Desa itu terpencil, jauh dari keramaian kota. Satu-satunya jalan utama menuju desa itu melewati sebuah jembatan gantung tua yang sudah lapuk. Jembatan itu menghubungkan dua sisi lembah. Namun semakin hari semakin rapuh, nyaris tak bisa lagi dilewati dengan aman. Ada desas-desus yang beredar tentang jembatan gantung itu. Katanya, di malam hari, di sekitar jembatan sering terdengar suara langkah kaki seorang gadis. Langkahnya terdengar berat, seperti ada yang mengikutinya. Namun, jika dilihat dengan seksama, tidak ada siapapun di sana. Orang-orang desa mulai menghindari jembatan itu, terutama saat malam tiba. Rani, seorang gadis muda yang baru saja pindah ke desa itu bersama orang tuanya, tak mendengar cerita-cerita seram tentang jembatan gantung. Dia hanya mendengar cerita orang desa tentang betapa indahnya pemandangan di sekitar jembatan itu, bagaimana matahari terbenam di balik pegunungan yang tampak seperti lukisan. Rani yang ceria dan penasaran memutuskan untuk menjelajahi desa dan menikmati pemandangan tersebut. Suatu sore yang cerah, dengan kamera di tangan, Rani berjalan menuju jembatan gantung. Orang tuanya sempat memperingatkan dia untuk tidak pergi terlalu jauh, tetapi Rani terlalu bersemangat untuk mengeksplorasi tempat baru. Dengan langkah ringan, dia menyeberangi jembatan tua yang bergoyang pelan. Kayu-kayunya sudah usang, dan kabel penyangga yang dulunya kokoh kini tampak rapuh. Namun, keindahan alam sekitar membuatnya lupa akan segala kekhawatiran. Namun, saat dia tengah asyik mengamati pemandangan dari tengah jembatan, sesuatu yang aneh mulai terjadi. Angin yang semula lembut tiba-tiba berubah kencang, seolah ada sesuatu yang bergerak di sekitar. Rani merasakan punggungnya merinding. Dia menoleh, berusaha mencari tahu sumber angin itu. Tak ada apa-apa di sana, hanya hutan lebat yang membentang di bawah lembah. Namun, perasaan aneh itu tak kunjung hilang. Rani memutuskan untuk melanjutkan perjalanan, tetapi ketika dia melangkah lebih jauh, dia mendengar suara langkah kaki. Suara itu datang dari belakang, namun saat dia berbalik, tak ada seorang pun di sana. Hanya keheningan dan desisan angin yang mengisi udara. Rani merasa cemas, namun berusaha untuk tetap tenang. Mungkin hanya bunyi alam, pikirnya. Namun, semakin dia melangkah, suara langkah itu semakin jelas dan terdengar semakin dekat. Rani memutuskan untuk cepat-cepat menyelesaikan perjalanan melintasi jembatan dan kembali ke desa. Tapi, ketika dia sudah hampir sampai di ujung jembatan, dia melihat sesuatu yang membuat darahnya membeku. Di depan sana, di tengah kegelapan yang semakin pekat, ada sosok seorang gadis berdiri. Gadis itu mengenakan gaun putih panjang yang compang-camping. Rambutnya panjang terurai dan kusut. Wajahnya tampak pucat, dan matanya yang besar menatap kosong ke arah Rani. Suasana tiba-tiba menjadi sangat dingin, dan Rani merasa seolah-olah ada kekuatan lain yang mengendalikan langkahnya. Dengan tubuh yang gemetar, Rani berusaha untuk berteriak, namun suara itu tidak keluar dari tenggorokannya. Gadis itu bergerak perlahan menuju Rani, dan setiap langkahnya diiringi oleh suara gemerisik yang tak wajar. Rani mencoba mundur, namun kakinya terasa tertancap ke tanah. Sosok gadis itu semakin mendekat, dan tiba-tiba, Rani merasakan sebuah sentuhan dingin di pundaknya. Tanpa sadar, dia menoleh. Gadis itu kini hanya beberapa inci di belakangnya. Matanya yang kosong, seolah menunggu jawaban dari Rani. Rani bisa merasakan napas gadis itu yang terasa dingin di lehernya. Dengan suara gemetar, Rani mencoba bertanya, siapa kamu?" Gadis itu tidak menjawab, hanya menatapnya dengan tatapan kosong yang membuat jantung Rani serasa berhenti berdetak. Tiba-tiba, suara langkah kaki yang Rani dengar tadi terdengar lebih keras, seolah mengelilinginya. Dalam kegelapan yang semakin mencekam, Rani merasa dirinya terperangkap. Rani tidak bisa bergerak. Rasanya seluruh tubuhnya tertahan oleh kekuatan tak terlihat, seolah ada sesuatu yang membekukan setiap otot di tubuhnya. Suasana sekelilingnya terasa semakin mencekam,
udara semakin berat, dan rasa dingin yang menusuk semakin terasa hingga ke tulang. Dia mencoba untuk menjerit, tetapi suara itu seakan hilang di dalam kerongkongannya. Matanya yang terbuka lebar berusaha mencari jalan keluar, namun tak ada satupun yang tampak normal. Gadis yang berdiri di depannya semakin mendekat, namun langkahnya begitu lambat, seolah dia tahu bahwa dia memiliki waktu yang cukup. Wajah gadis itu, meski pucat dan tanpa ekspresi, terasa seperti mengandung sesuatu yang jauh lebih dalam, yang membuat Rani merasa seperti ada misteri besar yang terkubur dalam diri sosok itu. Tiba-tiba, gadis itu membuka mulutnya. "Mengapa kamu di sini?" Suara itu datang begitu pelan dan lirih, namun jelas terdengar di telinga Rani. Suaranya menggelitik rasa takut yang semakin dalam, seperti suara dari jauh, namun juga terasa begitu dekat. Rani hanya bisa terdiam, tak tahu apa yang harus dijawab. Gadis itu tampaknya tidak membutuhkan jawaban, karena setelah beberapa detik yang terasa seperti berjam-jam, dia mulai berjalan mundur, tanpa menoleh sedikit pun. Langkah gadis itu semakin menjauh. Namun saat Rani berusaha melangkah maju, suara langkah kaki itu kembali terdengar di belakangnya. Gadis itu berhenti beberapa langkah darinya, dan perlahan berbalik dengan gerakan yang tidak alami. Tubuh gadis itu berputar dengan cepat, terlalu cepat untuk ukuran manusia. Ketika wajahnya menghadap Rani lagi, Rani merasa seolah-olah darahnya membeku dalam sekejap. Matanya yang semula kosong itu kini dipenuhi dengan kebencian yang tak terlukiskan, dan dari mulut gadis itu keluar suara yang lebih mengerikan dari sebelumnya. "Jangan pernah datang ke sini lagi." Rani mencoba mundur, mencoba melarikan diri, namun kakinya terhenti ketika tiba-tiba tubuhnya terasa ringan, seperti diterbangkan oleh angin. Dia menjerit, tetapi jeritannya pun terhenti saat tubuhnya mulai terangkat dari tanah. Tanpa bisa dia kendalikan, Rani melayang mengikuti arah angin yang semakin kencang. Namun, sebelum dia bisa memahami apa yang terjadi, tubuhnya kembali dijatuhkan dengan keras ke tanah. Rani terhempas ke sisi jembatan dengan dada terengah-engah, seolah-olah nyawanya hampir lepas. Dengan tangan gemetar, dia mencoba untuk bangkit, namun tubuhnya begitu lemas. Kaki dan tangannya terasa seperti tertusuk jarum, tidak bisa digerakkan. Gadis itu tidak bergerak. Dia berdiri diam, namun seolah menunggu sesuatu. Rani, dengan sisa-sisa tenaga yang ada, berusaha untuk berlari kembali menuju ujung jembatan. Namun, seiring dia berlari, suara langkah kaki itu kembali terdengar di belakangnya, semakin cepat dan semakin berat. Rani menoleh, dan kali ini, wajah gadis itu berubah. Ia kini tersenyum. Senyum yang sangat lebar, hampir mengerikan. Dengan terburu-buru, Rani akhirnya sampai di ujung jembatan, tetapi saat dia menoleh lagi, gadis itu sudah menghilang. Keheningan kembali menyelimuti desa, dan suara langkah kaki itu pun mereda. Namun, ada satu hal yang tak bisa dilupakan oleh Rani. Ketika dia melihat ke belakang, di antara celah-celah jembatan yang tua, tampak sebuah bayangan yang menghilang ke dalam kegelapan. Rani berdiri terdiam beberapa saat, tak mampu berpikir jernih. Tubuhnya terasa lemas, dan jantungnya berdetak sangat kencang. Apa yang baru saja dia alami? Apakah itu hanya hayalan? Atau, lebih mengerikannya, apakah ada sesuatu yang benar-benar ada di sana? Tanpa berani melihat lagi ke arah jembatan, Rani memutuskan untuk kembali ke rumahnya. Kegelapan malam yang mengintai terasa semakin menakutkan seiring langkahnya yang cepat. Saat dia berjalan pulang, perasaan tidak nyaman masih menghantuinya. Suara angin yang berdesir membawa bisikan yang tak dapat dia pahami, dan setiap langkahnya terasa seperti ada mata yang mengawasi dari kejauhan. Rani berusaha mengabaikan perasaan itu, namun ada satu pertanyaan yang terus berputar di kepalanya. Siapa gadis itu? Ketika dia sampai di rumah, orang tuanya tampak khawatir. Mereka melihat betapa pucatnya wajah Rani, dan tangan yang gemetar saat dia mencoba untuk mengisahkan apa yang terjadi. Namun, tak ada yang percaya sepenuhnya. Orang tua Rani menganggapnya hanya sebuah cerita seram, mungkin karena kelelahan atau imajinasi yang terlalu liar. Namun, malam itu, Rani tak bisa tidur. Bayangan gadis itu terus menghantuinya. Ada sesuatu yang tak selesai dalam pertemuan itu,
Dan Rani merasa bahwa kisah tentang jembatan gantung itu belum berakhir. Sejak saat itu, perasaan takut terus membayangi Rani, dan tak jarang dia terbangun tengah malam, merasa ada yang mengawasinya dari kegelapan. Hari-hari berlalu dengan cepat, namun ketakutan yang dirasakan Rani seolah menempel pada dirinya, seperti bayangan yang tak pernah lepas. Setiap kali dia melintasi jembatan gantung, rasa takut itu datang kembali, meskipun dia berusaha meyakinkan dirinya bahwa semuanya hanya hayalan. Tetapi satu hal yang tak bisa dia lupakan adalah tatapan kosong gadis itu, serta senyum mengerikan yang tak bisa ia hapus dari ingatannya. Suatu malam, ketika Rani sedang duduk di kamar, membaca buku yang sudah lama ia tinggalkan, suara angin di luar terasa semakin kencang. Pintu kamar yang sedikit terbuka bergetar, dan bayangan pohon yang bergoyang terlihat bergerak cepat di dinding kamar. Sesekali, suara langkah kaki terdengar samar-samar dari luar rumah, seperti langkah seseorang yang berjalan perlahan di halaman. Rani merasa punggungnya merinding. Dia tahu, jika langkah itu terdengar terlalu nyata, itu bukan suara imajinasi semata. Perlahan, dia berjalan menuju jendela dan membuka sedikit tirai untuk melihat siapa yang berjalan di luar. Namun, yang dia lihat membuat darahnya membeku. Di bawah cahaya bulan yang redup, berdiri sosok gadis yang sama, mengenakan gaun putih panjang yang compang-camping, rambut terurai panjang hingga menutupi sebagian wajahnya. Gadis itu berdiri tepat di bawah jendela kamar Rani, menatap ke arah rumah dengan tatapan kosong yang penuh kebencian. Rani ingin berteriak, namun suara itu seakan terkunci di dalam mulutnya. Dia merasa tubuhnya lemas, tak bisa bergerak. Ketika gadis itu perlahan mengangkat tangannya dan menunjuk ke arah jendela, Rani merasa dunia seakan berputar. Dengan cepat, Rani menutup tirai dan mundur ke belakang, mencoba menghindari pandangan yang semakin membuatnya takut. Hatinya berdegup kencang, dan seluruh tubuhnya gemetar. Namun, saat dia melangkah mundur, ada suara pintu kamar yang perlahan terbuka. Rani terkejut, lalu menoleh. Di balik pintu yang terbuka, berdiri gadis itu, kini di dalam kamarnya. Dia tidak bisa bergerak. Gadis itu hanya berdiri di sana. Wajahnya tetap pucat dengan mata kosong yang menatapnya tajam. Rani merasa seperti ada kekuatan yang menguasai tubuhnya, menahan setiap gerakan yang ingin ia lakukan. Di hadapannya, gadis itu semakin mendekat, dan setiap langkahnya diiringi oleh suara desisan angin yang semakin keras. Wajah gadis itu kini tersenyum lebar, dengan mulut yang terlalu besar untuk ukuran manusia. "Kenapa kamu datang ke sini?" Suara itu kembali terdengar, kali ini lebih dalam dan lebih penuh dengan tekanan, seolah-olah dari kedalaman tanah. Setiap kata yang diucapkan gadis itu terasa seperti sebuah peringatan yang tak bisa dihindari. Rani akhirnya bisa menggerakkan lidahnya, meskipun suara yang keluar terdengar sangat lemah. "Aku tidak tahu siapa kamu. Apa yang kau inginkan dariku?" tanyanya. Suaranya terputus-putus karena ketakutan yang begitu mendalam. Gadis itu tidak menjawab, hanya menatapnya lebih dalam, dan senyum itu semakin lebar, semakin menyeramkan. "Kamu tidak bisa lari," ujarnya pelan, hampir seperti sebuah bisikan yang menusuk langsung ke hati Rani. "Aku akan selalu ada di sini, di setiap langkahmu." Tiba-tiba, tubuh gadis itu menghilang, begitu cepat, seolah-olah dia tidak pernah ada. Rani terjatuh ke lantai, nafasnya terengah-engah. Dengan gemetar, dia berdiri dan berlari keluar kamar, memanggil orang tuanya. Tetapi, saat mereka datang, tak ada yang bisa mereka temukan. Rumah itu tampak sepi, tanpa tanda-tanda kehadiran gadis yang baru saja ia lihat. Mungkinkah itu hanya halusinasi? Mungkin saja. Tetapi kenapa perasaan takut itu terasa begitu nyata? Malam itu, Rani merasa ada sesuatu yang sangat aneh terjadi di dalam dirinya. Mungkin ini bukan sekadar mimpi atau halusinasi, tetapi sebuah kenyataan yang tak bisa ia hindari. Sejak malam itu, ketakutannya semakin bertambah. Meskipun gadis itu tidak lagi muncul di rumah, dia merasa ada sesuatu yang menunggunya di luar sana, di bawah jembatan gantung yang telah menjadi tempat terlarang bagi siapapun yang berani mendekatinya. Suatu hari, dengan perasaan yang tak bisa dijelaskan, Rani merasa bahwa dia harus pergi ke sana lagi.
Ada sesuatu yang memaksanya untuk mencari tahu lebih banyak tentang gadis itu, tentang apa yang terjadi di jembatan gantung itu. Dia harus mengetahui mengapa gadis itu selalu muncul, mengapa dia terus dihantui oleh sosok yang sepertinya memiliki kekuatan lebih dari yang bisa dipahami manusia. Dengan hati yang berat, Rani berangkat ke jembatan gantung. Jalan setapak menuju sana terasa semakin panjang, dan semilir angin yang menyentuh kulitnya seperti membawa bisikan yang tak bisa dia pahami. Setiap langkahnya terasa semakin berat, dan rasa takut kembali menyelimutinya. Namun, Rani tetap melangkah, bertekad untuk menemukan jawaban. Namun, semakin dia mendekati jembatan itu, semakin kuat perasaan ada sesuatu yang tak ingin dia temui, sesuatu yang lebih gelap daripada sekadar bayangan. Langkah Rani semakin pelan saat dia mendekati jembatan gantung yang sudah tampak rapuh dari kejauhan. Suasana di sekitar jembatan itu semakin terasa menegangkan. Udara terasa lebih dingin, dan pepohonan yang seharusnya bergerak tenang kini tampak bergerak tidak wajar, seolah ada angin yang berputar-putar, mengelilingi tempat itu. Rani merasa hatinya semakin berat, namun tekad untuk menemukan jawaban mengalahkan ketakutannya. Dia harus tahu siapa gadis itu, dan mengapa dia selalu menghantui jembatan ini. Saat kaki Rani akhirnya menginjakan langkah pertama di atas jembatan, suara kayu yang berderit di bawah berat tubuhnya menggetarkan seluruh tubuhnya. Dia berhenti sejenak, menatap jembatan tua yang bergoyang pelan di setiap langkahnya. Meskipun tampaknya tak ada yang aneh, Rani bisa merasakan getaran itu, getaran yang seolah berasal dari dalam tanah, dari jembatan itu sendiri, seolah-olah ada sesuatu yang hidup di dalamnya. Dengan napas yang semakin terengah-engah, Rani melanjutkan perjalanan menyeberangi jembatan. Setiap langkahnya terasa semakin berat, dan suara langkah kakinya semakin jelas terdengar di telinga. Di saat yang sama, suara angin yang berdesir menjadi semakin keras, dan suara itu terdengar seperti bisikan, bisikan yang mengerikan, mengingatkannya pada suara gadis itu yang pernah ia dengar sebelumnya. Tiba-tiba, saat Rani hampir sampai di tengah jembatan, dia merasakan ada sesuatu yang bergerak di belakangnya. Suara langkah kaki itu, yang semula samar, kini terdengar sangat dekat, sangat jelas. Rani berbalik, dan di sana, tepat di ujung jembatan, berdiri gadis itu lagi. Wajahnya yang pucat, rambut panjang yang kusut, dan matanya yang kosong menatap langsung ke arah Rani. Tak ada senyum kali ini, hanya tatapan penuh amarah dan kebencian. Rani merasa tubuhnya seolah kaku, tak mampu bergerak. Jantungnya berdegup sangat cepat, seolah hendak melompat keluar dari dadanya. "Kamu tidak seharusnya datang ke sini." Suara gadis itu terdengar begitu dalam, seperti datang dari bawah tanah, menggetarkan setiap saraf di tubuh Rani. "Jembatan ini adalah tempatku. Ini adalah tempatku yang terlupakan, dan kini, kamu akan menjadi bagian darinya." Rani merasa tubuhnya mulai terangkat, seperti ada kekuatan tak terlihat yang menariknya. Bumi seolah bergetar, dan jembatan yang rapuh itu mulai bergoyang lebih keras. Rani melihat ke bawah, dan menyadari dengan ngeri bahwa kabel-kabel penyangga jembatan mulai terlepas satu persatu. Jembatan ini sedang runtuh, dan dia tahu, jika dia tidak segera melarikan diri, dia akan terperosok ke jurang di bawahnya. Namun, sebelum dia bisa bergerak, gadis itu melangkah maju. Langkahnya ringan, seolah dia tidak terpengaruh oleh goyangan jembatan yang semakin parah. "Jangan lari," katanya dengan suara yang semakin mengerikan, "kamu tak bisa lari dari takdirmu." Rani mencoba untuk mundur, berusaha sekuat tenaga untuk melarikan diri, tetapi jembatan itu semakin rapuh, dan langkahnya terasa berat. Saat dia hampir mencapai ujung jembatan, tiba-tiba gadis itu melayang di depannya, menghalangi jalan keluar Rani. Dengan tatapan yang semakin mengerikan, gadis itu mengangkat tangannya dan menyentuh pipi Rani dengan ujung jarinya yang dingin. Rani merasakan sebuah kekuatan yang sangat besar merasuk ke dalam tubuhnya. Tubuhnya terasa ringan, nyaris tak bisa menahan gravitasi. Perlahan, dia mulai terangkat, seolah tubuhnya tak lagi miliknya. Dia melihat ke bawah, dan melihat jurang yang menganga, siap menelan dirinya kapan saja. Namun, tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar di kejauhan. Ada seseorang yang berlari menuju jembatan. Rani, dengan sisa-sisa tenaga yang ada,
berteriak, memanggil orang itu, berharap ada yang bisa menolong. Suara itu semakin mendekat, dan ketika Rani menoleh, dia melihat seorang pria berdiri di ujung jembatan, matanya terfokus pada gadis itu. Pria itu bukan orang biasa. Wajahnya tampak familiar bagi Rani, meskipun ia tidak pernah mengenalnya sebelumnya. Dengan langkah cepat, pria itu berjalan menuju gadis itu, dan tanpa berkata apa-apa, ia mengangkat tangan, mengeluarkan sebuah benda dari sakunya, sebuah medali kecil yang berpendar samar di bawah sinar bulan. Medali itu tampak sangat tua, seperti benda kuno yang memiliki kekuatan tertentu. Ketika pria itu menghadap gadis itu, medali itu mengeluarkan cahaya yang semakin terang. Gadis itu terhenti, dan tatapan kosongnya mulai berganti dengan ekspresi kesakitan, seolah benda itu memberikan efek yang sangat kuat padanya. Seluruh tubuh gadis itu bergetar hebat, dan tiba-tiba, dia terjatuh ke tanah, menghilang dalam sekejap. Jembatan yang tadinya bergoyang hebat kini tiba-tiba kembali tenang. Rani yang terhanyut dalam keanehan kejadian itu akhirnya terjatuh ke tanah, kembali ke kenyataan. Dia bisa merasakan kembali kaki dan tangannya, dan tubuhnya yang hampir tak memiliki tenaga. Dengan perlahan, pria itu mendekat. "Jangan khawatir," pria itu berkata dengan suara rendah namun tegas. "Dia sudah pergi. Tapi kamu harus tahu, dia bukan hanya seorang gadis biasa. Dia adalah arwah yang terperangkap di sini, di jembatan ini. Arwah yang tak bisa pergi karena cerita yang terlupakan." Rani hanya bisa terdiam, tak bisa berkata-kata. Pria itu membantu Rani berdiri dan membimbingnya keluar dari jembatan yang mulai rapuh. "Kamu harus berhati-hati. Tempat ini penuh dengan cerita yang tak pernah diselesaikan. Jangan biarkan dirimu terperangkap dalam kisah mereka." Malam itu, Rani kembali ke desa dengan perasaan campur aduk. Jembatan gantung yang tampak biasa itu ternyata menyimpan banyak rahasia. Rahasia yang selama ini tersembunyi, hingga akhirnya Rani menemukannya. Namun, meskipun gadis itu telah menghilang, Rani tahu bahwa ada lebih banyak cerita yang belum terungkap, dan dia tak akan pernah bisa melupakan pengalaman mengerikan itu. Sejak malam itu, Rani tak pernah lagi melangkah ke jembatan gantung. Ia tahu, ada tempat-tempat yang seharusnya dibiarkan dalam bayangan, terperangkap dalam kisah yang tak ingin digali lebih dalam. Karena terkadang, ada cerita yang lebih baik tetap menjadi misteri, dan tak perlu dijawab.